Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya teman-teman sekalian, masih bersama kita yang insyaallah akan menghadirkan pembahasan-pembahasan ilmiah di sini terkait dengan sanggah syubhat atau membongkar syubhat. Dan ya, tetap juga kita masih bersama guru kita Al-Ustadz Abu Hanifah. Gimana kabar Ustadz? Ya, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah bi khair. Ya, langsung aja Ustadz. Jadi sekarang saya mau nyinggung terkait akidah Ustadz. Akidah yang dimana yang kita mau bahas di sini adalah salah satu sekte, yaitu Asy'ari Ustadz. Nah, jadi ada beberapa teori atau beberapa pendapat yang mengatakan bahwa akidah mayoritas penduduk negara kita, bahkan di dunia gitu, orang-orang mayoritas berakidah Asy'ari. Klaim tersebut apakah benar gitu? Gimana jawabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Klaim seperti ini sudah dibawakan ya oleh Syekh Al-Utsaimin sanggahannya. Di akhir-akhir kitab beliau Al-Qawaid Al-Musla. Ya, telah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin sendiri di dalam Syarah Qawaidul Musla. Ini saya bawa oleh Doktor siapa itu namanya yang perempuan Syekhah ya, Kamila Al-Hiwari kalau tidak salah namanya, Syekhah ya itu, dan para pensyarah dari Qawaidul Musla yang lainnya ya, semisal Syekh Yasin Al-Adani, telah dijelaskan sanggahan terhadap klaim tersebut. Saya akan kembali kepada masa salaf gitu. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku para sahabat, kemudian ada setelah mereka para tabi'in, kemudian ada setelah mereka para tabi'in. Asy'ari udah ada belum? Belum ada. Belum dong. Karena Asy'ari itu muncul ya pasca abad ketiga Hijriah. Ya, artinya di masa Imam Madzhab pun nggak ada tuh namanya akidah Asy'ari. Di masa Imam Syafi'i itu nggak ada akidah Asy'ari. Bahkan Imam Syafi'i wafat, Abul Hasan Al-Asy'ari itu belum ada. Bahkan belum lahir. Ya, belum muncul, apalagi akidahnya. Belum lagi Asy'ari itu, Abul Hasan Al-Asy'ari mengembangkan, kemudian menyebarkan akidahnya itu di penghujung umur beliau. Artinya puluhan tahun beliau hidup tidak di atas akidah Asy'ari. Sebagaimana kita tahu, beliau 40 tahun memeluk atau mengadopsi akidah Mu'tazilah yang beliau ambil dari guru sekaligus bapak tirinya, Abu Ali Al-Jubai Al-Mu'tazili. Baru setelah melalui perenungan dan seterusnya, pergolakan pemikiran, beliau melepaskan akidah Mu'tazilah. Dan itu pun nggak langsung Asy'ari kata para ulama. Artinya ada fase-fasenya. Fase-fasenya dia masih dalam kullabiyah, ya. Atau ada juga ulama yang mengatakan dia sudah melepaskan fase kullabiyah tersebut. Dia mengikuti pendapatnya mazhab kullabiyah, kemudian bermadzhab dengan mazhabnya Imam Ahmad. Ya, di akhir-akhir penghujung hidup beliau. Allahu a'lam bishawab. Taib. Nah, kita kembali lagi kepada klaim Asy'ari adalah mayoritas. Nah, sekarang mayoritas di seluruh dunia sebelum ada Asy'ari nggak ada itu. Nah, ulama salaf semua itu sepakat atas sebuah hal yang berbeda dengan Asy'ari. Para salaf sejak zaman sahabat, tabi'in, imam madzhab, mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dinafikan oleh Asy'ari. Jadi Asy'ari juga mereka menetapkan sifat-sifat Allah. Namun kita ketahui bersama Maturidiyah mereka hanya menetapkan 20 sifat. Sementara yang lainnya tidak mereka tetapkan. Dan yang tidak ditetapkan oleh Asy'ariyah ternyata ditetapkan oleh para ulama salaf. Semisal istiwanya Allah di atas arsy, sifat rahmah, sifat mahabbah, sifat ghadab, dan yang lainnya ditetapkan oleh para ulama salaf di buku-buku yang ditulis sebelum muncul itu akidah Asy'ari. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, realitanya begini.
taruhlah di Indonesia ya. Katanya orang Indonesia itu mazhabnya Asy'ari. Asy'arinya itu mereka ikut-ikutan atau memang Asy'ari tulen ikut-ikutan. Contoh di Indonesia ini, kalau kita tanya kepada orang-orang atau mereka mengungkapkan ketika mereka ditanya, bagaimana Pak, Mbak, Mas, Mbah, rencananya ini kapan? Oh, tergantung yang di atas, kata dia. Yang dia maksud tergantung yang di atas itu adalah Allah Tabaraka Ta'ala. Iya kan? Nah, ketika ada seorang yang mengatakan tergantung yang di atas, maka orang tersebut yang mengucapkan kalimat tersebut, hakikatnya sejatinya dia adalah musuh Asy'ari. Kenapa? Karena Asy'ari menafikan Allah Tabaraka Ta'ala fi jihah, dalam satu arah, di atas. Asy'ari mengatakan Allah tidak di luar alam, tidak di dalam alam, dan seterusnya. Ada juga pendapat Asy'ari, walaupun ini bukan pendapat yang resmi mereka, yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Nah, Allah ada di mana-mana ini bukan pendapat resmi Asy'ari. Tapi juga ada ya beberapa tokoh Asy'ari yang berpendapat dengan pendapat ini. Tapi kita nyatakan pendapat Asy'ariyah bukan yang itu. Nah, intinya kaum Asy'ari menolak Allah Tabaraka Ta'ala beristiwa di atas arsy. Atau simpelnya kaum Asy'ari menolak Allah berada di atas. Ya, secara zat. Kalau Asy'ari mengatakan, oh kita menetapkan kok Allah ada di atas. Allah memiliki sifat ulu, tinggi, tapi tingginya Allah itu bukan ulu zat. Uluwul qahar itu uluwul qahar wa uluwul qadar. Hanya tinggi kekuasaan Allah, tinggi sifat-sifatnya, bukan tinggi zatnya. Sementara orang awam atau orang-orang di Indonesia ketika mereka memaksudkan, gimana rencananya Mbah? Tergantung yang di atas. Tergantung yang di atas itu yang Mbah itu ucapkan. Yang di atas itu zat yang di atas atau yang kedudukan yang di atas. Orang awam aja kalau kita minta rinci seperti itu kebingungan dia. Karena yang mereka maksudkan ya yang di atas saja. Iya. Nah, kebingungan dia. Ini menandakan bahwasanya banyak orang-orang di Indonesia ini, mereka kalaupun mereka dulu waktu kecil belajar sifat 20 ya, itu ya karena mengikuti ya kayak kita juga dulu waktu SD, SMP. Ya kita mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada, yang itu jadi buku panduan. Tapi nyatanya melekat nggak di kolbu, melekat nggak di keyakinan, sehingga kita menjadi seorang Asy'ari yang tulen, yang siap menyanggah, meluruskan, membantah siapa saja yang berbeda dengan apa yang kita pelajari di sifat 20. Kan nyatanya enggak. Kita hadir setelah pelajaran sifat 20 tersebut sebagai sosok-sosok yang kosong dalam akidah. Nggak ngerti. Ini menandakan bukan tulen Asy'arinya. Begitu. Nah, sama kayak tadi. Ini baru satu contoh kasus mengenai Allah di atas. Berikutnya lagi nih. Mayoritas orang-orang di Indonesia ini, kaum muslimin ya, mengatakan yang penting Allah ridho sama saya, gitu kan? Ya. Yang penting Allah ridho sama saya. Iya. Ya. Sampai-sampai kalangan orang-orang sufi ekstrim yang mengatakan nggak apa-apa saya di neraka, yang penting Allah ridho sama saya, gitu kan? Iya. Ini kan sufi ekstrim nih, yang ngawur, yang keliru, sesat, yang mungkin suatu saat kita akan kupas juga masalah hal tersebut. Nah, orang-orang Asy'ari menafikan sifat ridho dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menafikan sifat ridho, mereka menafikan sifat mahabbah, mereka kembalikan itu kepada sifat irodah. Sifat irodah, sifat kehendak, sifat keinginan baru mereka tetapkan. Gitu. Nah, tapi sifat ridho, sifat mahabbah mereka nafikan, mereka kembalikan ke situ. Jadi ketika ada orang yang penting Allah ridho sama saya. Tawilnya apa? Ya. Berarti Allah punya sifat ridho. Nah, kalau orang Asy'ari, oh maksudnya Allah enggak ridho sama kamu, Allah punya sifat ridho, Allah menghendaki kebaikan buat kamu. Oh, gitu. Irodah, begitu. Iya. Kembali ke irodah. Nah, orang awam yang mengucap yang penting Allah ridho sama saya, itu nggak ada mikirin. Allah menginginkan kebaikan, yang penting Allah menginginkan kebaikan buat saya. Nggak ada orang awam ridho tafsir ya, seperti gitu. Itu. Ridho ya ridho. Dan ini fakta yang nggak terbantahkan, yang membuat orang-orang Asy'ari kebingungan dalam hal ini. Jadi klaim bahwasanya Asy'ari itu banyak
ya banyak dari sisi apa. Lagi pula kalau kita kembali kepada umat Islam secara dunia, riset mana yang membuktikan? Terlebih lagi kalau kita kembalikan lagi ke masa salaf, begitu. Asy'ari itu munculnya kapan sih? Ya, abad keempat gitu kan? Atau abad ketiga gitu. Abad keempat, abad ketiga, di akhir-akhir Imam Madzhab, Imam Ahmad yang sebagai Imam Madzhab yang terakhir lah, itu dianggap Asy'ari belum ada. Jadi itu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, para salaf, para tabi'in, para sahabat, itu akidahnya apa? Hah? Asy'ari. Asy'arinya aja belum ada. Kalau mereka klaim, ya hakikatnya selaras dengan Asy'ari, itu klaim dusta, omong kosong. Mana ada? Dan kita nanti kita akan bahas ini mungkin satu contoh aja ini, ya, misalkan mengenai istiwanya Allah di atas arsy. Insya Allah kita akan hadirkan kalau waktunya lapang nanti perkataan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam sebelum Asy'ari muncul yang menetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Nah, itu aja udah kebingungan mereka. Walaupun ya Asy'ari sendiri dalam masalah menetapkan Allah beristiwa di atas arsy itu berbeda antara mutaqaddimin dengan mutaakhirinnya. Begitu. Nantilah insya Allah kita akan bahas mengenai hal ini dalam segmen khusus tuh. Karena waktunya udah mepet ini. Iya. Ya, nantilah ya. Baik, begitu aja Bang Ainur. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan.